A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, keluarga, ayah, ibu, harta yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Al-Wasi'i, kampus Universitas Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan yang sering muncul bagi orang-orang yang mendalami agama Islam adalah, untuk apa kita ini melaksanakan sholat? Jawabannya yang pertama, makhluk yang bernama manusia ini penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Maka kadang-kadang dia mengeluh, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia iri, dengki, kadang-kadang ingin berbuat jahat, kadang-kadang ingin membunuh, berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Itu semua terjadi karena manusia itu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Nah, ternyata untuk menutupi itu semua, ada zat yang maha hebat, maha pengasih, maha penyayang, maha kuat, maha sempurna, maha gagah, maha kaya, jauh dari kekurangan-kekurangan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan solat. Sabar dulu hatinya, baru kemudian dia solat. Kenapa demikian? Takkan sempurna solat seseorang manakala dia tidak sabar terlebih dahulu. Namun Allah Ta'ala menyatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang-orang yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolongnya itu sangat-sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jawaban yang kedua, manusia yang Allah Ta'ala ciptakan ini sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Aslinya kita ini tak mampu untuk melihat. Kita punya mata, ini mata, tapi ini hanya casingnya. Yang buat melihat adalah basar. Allah punya basar. Basar itu kemudian Allah titipkan kepada manusia, maka manusia mampu untuk melihat. Aslinya manusia tak mampu untuk mendengar.
Kita punya telinga, aslinya gak mampu untuk mendengar. Tapi Allah punya sama'. Allah titipkan sifat sama' itu, maka kemudian bisa mendengar. Manusia aslinya tak mampu untuk berbicara. Yang bicara ini lisan, mulut, ini casingnya. Aslinya Allah punya kalam. Lalu kemudian Allah titipkan kalam itu, maka manusia mampu untuk berbicara. Manusia aslinya gak punya kehendak, enggak punya kehendak. Tapi kemudian dia ingin jadi orang sukses, ingin segera selesai kuliah, ingin dapat nilai yang bagus, ingin jadi orang hebat. Kenapa demikian? Karena Allah yang punya iradah, punya kehendak. Kehendak itulah kemudian Allah titipkan kepada manusia. Aslinya manusia ini, kita nggak bisa duduk aslinya. Kita nggak mampu untuk berdiri. Tapi Allah punya kudrah. Kudrah itulah kemudian Allah titipkan kepada manusia. Maka manusia mempunyai kemampuan. Bisa berdiri, bisa berjalan, bisa duduk dan lain sebagainya. Jamaah Jumat Masjid Al-Wasi'i Unila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya manusia memang tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Allah yang Rahman Rahim titipkan itu semua kepada manusia, maka sebagai wujud syukur manusia itulah kemudian maka dia menegakkan solat. Itulah makna aqimis salata li dzikri. Tegakkan oleh engkau solat untuk mengingatku, untuk mengingat nikmat-nikmatku, untuk mengingat kebesaranku, untuk mengingat kemahalembutanku, untuk mengingat pemberianku, dan untuk mengingat bahwa akulah sesungguhnya yang memberikan itu semua. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua alasan. Maka orang bijak mengatakan, engkau ingin sukses dalam hidupmu, engkau ingin sukses dalam usaha, dalam belajar, meraih prestasi, mengejar karir, dan engkau bingung hendak dari mana memulainya, maka mulailah dari memperbaiki solat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.